kabar Ananda Soli dan Soleha? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Insya Allah kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Disimak ya anak-anak. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Siti bertanya, "Bu, mengapa ya angkutan tadi mogok?" Lalu ibu menjawab, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." Siti bertanya, "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" Ibu menjawab, "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" tanya Siti. "Bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan." Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu, jawab ibu. Siti bertanya, "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" Ibu menjawab, "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama." Siti bertanya lagi, "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan." "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" tanya Siti. "Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit," jawab ibu. "Oh, begitu ya, Bu?" tanya Siti. "Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun," jawab ibu. "Oh, iya, Bu," kata Siti. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkan dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Cara menghemat BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Yang kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Yang ketiga, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Yang keempat, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar berikut ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lewat 15 menit. Bagaimana cara menggambar pukul 11 lewat 15 menit pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut.
Gambar ini menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit. Jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit. Lihatlah gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit. Jarum pendek terletak di antara 11 dan 12, jarum panjang terletak pada angka 6. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu berikut ini. Nomor 1, pukul 7. Jarum pendek menunjukkan angka 7 dan jarum panjang menunjukkan pukul 12. Contoh berikut selanjutnya yaitu, sekarang jam berapa ini? Nah, kita bisa lihat bahwa jarum pendeknya terletak di antara angka 7 dan 8. Nah, kalau begini adik-adik, angka berapa yang harus kita tuliskan? Nah, jadi angka yang harus kita tuliskan adalah tetap angka 7. Karena apa? Karena jarum jam di sini belum melewati jam 8, jadi tetap kita tuliskan di sini 7. Sekarang kita hitung menitnya. Ingat ya adik-adik, untuk mengetahui menit pada jam, mulai dari angka 12 itu terhitung 0 menit. Dan setiap angka itu mewakili 5 menit. Berarti kita bisa menghitung dengan kelipatan 5. Di sini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Berarti waktu tersebut menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 0 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Lihatlah gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Lihatlah gambar berikut ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam, artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam.